Berteman karena harta, harta sudah tak ada kita tak enak. Teman naik Alphard, kita Al-Fatihah. Tak enak. Berteman karena motor, dia naik Harley Davidson, kita naik Cup 70, mesinnya mati si basah kena hujan, sudah tak sedap. Berteman karena jabatan, dia duduk kita terduduk, sudah tak sedap. Tapi kalau berteman karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau sombong orang, kita tidak bisa berteman lama. Sombong, angkuh, takbur, baru jumpa, jangankan ngulurkan tangan, jumpa tangan masuk kantong. Biasanya orang masuk tangan, masuk kantong. Ini dua kemungkinan. Pertama sombong, kedua kena kurap, menggaru. Gimana kami mau bersalaman kalau tangan masuk kantong? Pengalaman saya selama tausiah di Aceh, orang paling banyak mau salaman di Aceh ini, semua ngulurkan tangan, Masya Allah. Makanya Bapak polisi ada, tentara ada. Kenapa polisi tentara ada? Memangnya Aceh ini nggak aman? Aceh aman. Investor mau investasi, datang kalian ke Aceh. Lalu Bapak polisi ini datang apa? Untuk mengamankan dari serangan ibu-ibu yang mau salaman. Ustaz, bayangkan kalau seramai ini mereka salaman. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka ini orang tawaduk, rendah hati mau salaman. Dan di Aceh orang kalau salaman bukan cuma salaman, cium tangan, bolak-balik. Luar biasa. Inilah yang diingat sepanjang zaman, adat istiadat, sopan santun. Tapi jangan sangka orang Aceh yang beradat istiadat ini bodoh. Jangan sangka karena sopan santun dianggap goblok. Mereka cerdas, pandai, pintar, dan pemberani. Bukan cuma laki-laki yang berani. Cutnya dan itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Senjatanya apa namanya? Rencong. Kalau ada orang punya pedang panjang, itu pedang membunuh dari jarak jauh. Panjang pedangnya berapa? 1 meter. Hati-hati ente, dibunuh dari jarak jauh pedang. Tapi ini bukan pakai pedang, pakai rencong. Rencong membunuh dari jarak dekat. Orang membunuh dari jarak dekat itu berani apa takut? Pemberani. Macam-macam. Dari dekat yang dibunuh, mati. Saya di rumah saya paling banyak rencong. Pisau paling 2-3 biji, tapi rencong lebih 15 biji. Dari mulai yang besi putih sampai kuningan, sampai dari batu giok ada. Dari mana itu? Dari Aceh semuanya. Dipajang di lemari. Nanti setelah tua, museum rencong Abdul Somad. Ada semua, rencong kecil, rencong besar, rencong besi, rencong batu, rencong giok, rencong kuningan, rencong besi putih, ada semuanya. Lalu orang pun datang, orang Aceh datang ke Riau untuk menengok. Loh, kok banyak rencong? Dari Aceh. Siapa punya? Almarhum Abdul Somad. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Abdul Somad mati meninggalkan rencong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikenang apa? Akhlakul karimah. Dulu anak-anak mulai curi-curi, belajar merokok. Tapi begitu lewat geci, lewat tengku, lewat ustadz, lewat ulama, takut. Orang sekarang enggak, malah dia nanya, ada mancis nggak? Di mana adat istiadat sopan santun kita sudah hilang, terbang, dihembus angin. Nauzubillah. Oleh itu maka yang perlu kita didik anak-anak kita ini adalah sopan santun. Di mana kita mendidik anak kita sopan santun? Tengoklah, begitu banyak tadi saya disediakan. Ustaz Somad, kita mampir dulu di rumah tokoh masyarakat kita. Tengok, sopan santun. Nampak Ustaz berkeringat, dikasih tisu. Nampak Ustaz haus, diberikan air minum. Dikasih tadi air minum. Dikasih kuih bermacam ragam, Masya Allah. Cuman saya takut makan.
Saya tengok kanan nggak ada yang makan, saya tengok kiri tak ada, saya segan. Rupanya mereka pun segan karena saya tak makan, jadi kami sama-sama segan, lapar lah. Masya Allah, tabarakallah. Pak Kapolres segan mendahului Ustadz duluan, saya juga segan karena beliau ada pistolnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita bawa mati. Saya ketemu sama kawan saya dulu, sama-sama sekolah. Suatu hari saya pun mampir di rumah makan, saya tengok rumah makan, saya pun masuk makan, saya tengok dia, saya tanya, ente ngapain di sini? Dia senyum aja, senyum aja. Pas giliran mau bayar baru saya tahu. Kata yang bayar, tempat bayar, berapa mbak? Nggak usah. Kenapa? Itu yang punya rumah makan, rupa kawan saya tadi. Ente punya rumah makan? Iya man. Ini karyawan-karyawan punya saya semua. Musim umroh saya berangkatkan umroh, kaya sekali, punya tuyul berapa? Rupanya dia, akhirnya kami cerita, ngobrol, saya tanya sama dia, lama kita berteman, ya kita satu sekolah dulu man. Apa kesan ente sama saya? Mat, ente nggak sombong dulu, katanya. Seandainya ente sombong mat, jangankan untuk membuat ente nggak bayar makan, mungkin aku ngelihat ente pun mau, aku mau apa, mau muntah. Tapi karena ente dulu mat nggak sombong, kata dia, barulah saya sadar, rupanya kalau kita lama hidup, lama berteman, lama bersahabat, yang kita ingat bukan hartanya, yang kita ingat bukan jabatannya, yang kita ingat adalah akhlak dan sopan santunnya.